Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahar, ala sisil jabbar, mukawwiril laili wan nahar, al khaliqul bari'ul musawwirul ghaffar. Syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, hari ini kita akan membahas tentang bab fidyah. Fidyah ini sebagai rukhsah, sebagai kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah itu ketika memberikan perintah itu sebenarnya itu memudahkan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ini dalam surat Al-Baqarah. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Nah, tentang fidyah itu sudah kami sampaikan. Karena itu sekarang sesi tanya jawab. Silakan kepada Ananda Tasihun untuk menyampaikan pertanyaannya. Ada beberapa pertanyaan yang perlu disampaikan kaitannya dengan fidyah, dan ini banyak sekali terjadi di masyarakat yang butuh penjelasan maupun penguatan dalil kaitannya dengan teknis membayar fidyah, baik itu waktunya maupun bentuk atau bagaimana teknis membayar fidyah secara keseluruhan seperti itu. Terima kasih atas jawabannya. Kita langsung saja. Jamaah rahimakumullah, untuk fidyah ini sebenarnya tidak ada nas yang khusus tentang waktunya, tentang besarannya. Jadi sesuai dengan keadaan atau kondisi di masyarakat itu. Tentang teknis pembayaran fidyah, utamanya bisa langsung atau secara diangsur, boleh di bulan Ramadan atau di luar Ramadan, bahkan kalau dia nggak mampu pada tahun berikutnya. Artinya kalau pembayaran itu yang utama memang lebih cepat, itu lebih utama. Maka saya sarankan ketika keluarga kita ada yang yutikunahu itu merasa berat melakukan puasa, maka fidyatun ta'amu miskin. Segeralah membayar, menunaikan makanan untuk orang-orang miskin. Nah, tentang besaran khususnya, sekali lagi tidak ada besaran khusus. Kita pakai kewajaran. Misalnya untuk lingkungan kita kalau dirupiahkan sekitar 20 atau 25 ribu cukup ya. Bentuknya bisa matang atau mentah. Nah, kalau masak itu ya bagus. Kalau misalnya ada keluarga kita yang sebulan tidak berpuasa, fidyahnya ya mengundang orang-orang miskin 30 orang saja, 30 orang. Jadi jangan satu orang, tapi 30 orang. Kemudian dikumpulkan. Itu kalau sekaligus. Tapi kalau misalnya berangsur-angsur ya bisa gantian. Misalnya hari ini 2 orang, besoknya 2 orang, dan sesuai dengan kondisional. Nah, itu tentang pembayaran fidyah. Kira-kira sudah cukup? Nih. Terima kasih. Ini Pak Ustadz, pertanyaan selanjutnya yaitu tentang besarnya pembayaran fidyah. Dari masyarakat kadang ada yang dengan bisa diuangkan. Apa itu boleh apa tidak Pak Ustaz? Terima kasih. Saya sudah sampaikan kalau zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu fidyahnya pakai tamar. Tamar itu ya kurma. Nah, karena di Indonesia kurma itu bukan makanan pokok, maka para ulama sepakat ya makanan pokok orang Indonesia apa? Nasi. Nah, dalam hal ini ulama membolehkan boleh masak, boleh mentah. Tadi ya sampaikan besarannya sesuai kondisional. Ada yang misalkan 0,6 kilo ya, tapi intinya ya sesuai kewajaran lah. Kalau misalnya sekarang beras yang bagus 14.000 1 kilo, ya standarnya itu sama lauknya 20.000 kan cukup diantaranya. Itu jawaban dari saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Begini Ustadz,
bagi kaum muslimin maupun muslimat yang tidak bisa menjalankan ibadah siam Ramadan karena beberapa halangan. Nah, itu kan diantaranya ada kewajiban untuk mengqadha ataupun mengganti puasa di luar bulan Ramadan ataupun dengan membayar fidyah. Nah, kategori seperti apa ataupun orang-orang kategori yang bagaimana yang cukup dengan berkewajiban membayar fidyah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Nah, ini yang terjadi di masyarakat. Jadi, faman kana minkum maridun aw ala safarin. Di sini udah jelas. Seandainya kita menemui orang-orang yang sakit atau dalam keadaan musafir dan dia dalam keadaan normal, hanya tidak berat, maka bisa diganti fa'iddatun min ayyamin ukhar. Maka orang-orang ini mengganti, mengqadha puasanya dengan hari yang ditinggalkan, 2 hari, 3 hari di luar Ramadan, tentunya di luar Ramadan. Tetapi ketika dia sakitnya parah, dikhawatirkan kalau berpuasa jadi masalah, maka termasuk yutikunahu. Yutikunahu itu berat. Maka orang-orang berat yang melakukan puasa itu diantaranya satu, ya orang yang lemah lanjut usia. Kalau berpuasa dia semakin bermasalah, umurnya sudah 80 tahun lebih dan sebagainya. Tapi kalau misalnya ada orang 80 tahun masih kuat puasa, yaitu lebih baik tadi, wa antasumu khairul lakum. Tetapi ini kondisional, rata-rata orang yang sudah 80 tahun biasanya berat, maka dia cukup dengan fidyah. Fidyah tadi saya sudah sampaikan, sebanyak meninggalkan puasa. Kalaulah misalnya sekarang ingat, Ustaz, saya tahun dulu itu belum bayar fidyah, sekarang disekalian dirapel kalau ada. Kemudian siapa lagi yang berat? Misalnya dalam hal ini ibu yang sedang menyusui atau ibu hamil, kira-kira berat apa enggak? Kondisi ibu itu biasanya, kalau misalnya, wah saya itu, sebab orang-orang tua dulu itu biasanya kalau hamil puasa bagus dan enggak masalah. Tapi dengan kondisi zaman sekarang banyak yang kadang-kadang bermasalah dan dia merasa berat, ya tadi fidyah. Menurut putusan tarjih ya fidyah. Walaupun dalam pendapat lain ya fidyah sama puasa, tapi itu memberatkan jadinya. Nah, orang yang berat lagi misalnya pekerja berat, kalau dia tidak bekerja, dia itu tidak bisa menafkahi keluarganya, buruh kapal, pokoknya yang berat-berat. Maka ya termasuk yutikunahu. Maka dalam hal ini ya kalau benar-benar dia berat dan kalau berpuasa sangat berat tadi, maka cukuplah dengan fidyah. Tentu setelah berusaha, tetapi semuanya kembalikan kepada nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Apa ada pertanyaan lain, apa cukup? Ya, tambahan pertanyaan Pak Ustadz. Tadi ada pertanyaan yang belum terjawab terkait dengan bagaimana hukumnya membayar fidyah yang di dalam Al-Quran itu dijelaskan to'amu miskin, tetapi karena situasi dan kondisi tertentu kita membayarnya dengan menggunakan uang. Terima kasih atas jawabannya. Baik, saya lanjutkan jawaban. Untuk rujukan adalah tanya jawab agama yang dikeluarkan oleh pimpinan pusat Majelis Tarjih dan Tajdid, halaman 177 ya, jilid 4. Faman tatawwa'a khairum fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nah, dalam ayat ini jumlah fidyah yang harus dibayar itu dapat dikiaskan kepada kafarat ya. Kafarat itu kafarat sumpah yang dinyatakan pada ayat 89 surat Al-Maidah ya. Nah, dalam keterangan ini dijelaskan, perlu dipahami tidak sama kedudukan antara orang satu dengan orang lainnya, tergantung pada tingkat kekayaan dan biaya makan seseorang setiap hari. Jika seseorang biaya makannya untuk setiap kali makan misalnya seharga 10.000, maka kafarat yang harus diberikan kepada orang miskin
untuk 1 hari puasa menurut keterangan ini adalah Rp10.000. Sebaliknya jika seorang biaya makannya ya 15.000, ya maka untuk kafaratnya adalah 15.000. Nah, dalam hal ini kalau mau diuangkan ini dibolehkan. Mau diuangkan dibolehkan. Tetapi tadi kata-kata to'amu miskin itu yang lebih utama, wallahu a'lam, adalah makanan. Wallahu a'lam. Ada lagi? Cukup. Nah, kalau cukup, mari kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat dan bisa memudahkan kita jalan ke surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.